Shalom adik-adik semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya pagi hari ini adik-adik semua? Langsung berharap adik-adik semua tetap dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita, dan juga terus semangat di dalam Tuhan ya. Adik-adik, pagi hari ini kita mau kembali lagi merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di hari ini lagi Tuhan masih memberikan kami waktu dan kami dapat untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Tolong kami semua agar firman-Mu dapat kami mengerti dan kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, belajar itu susah atau gampang adik-adik? Mungkin adik-adik jawab susah jika di sekolah misalnya materi dan pelajaran yang diberikan guru susah diterima oleh adik-adik dan setiap pengajaran dari guru tidak dapat diterima oleh adik-adik karena adik-adik menganggapnya sulit. Nah, kalau belajar untuk main TikTok, gerakan-gerakan TikTok kan banyak tuh. Adik-adik mungkin mengatakan sulit kalau baru pertama kali mencoba untuk bermain TikTok. Tapi kalau sudah sering melihat contoh-contoh video yang ada di TikTok, belajar gerakannya, pasti adik-adik akan menjawab, gampang Lause, main TikTok gampang karena adik-adik sudah belajar mencontohi gerakan dari orang-orang yang ada di TikTok. Nah, pagi hari ini kita mau belajar satu hal adik-adik. Belajar satu hal yang mungkin kalau Lause tanyakan ini susah atau gampang, adik-adik mungkin akan menjawab susah. Nah, kita mau belajar tema pada pagi hari ini, belajar untuk menjadi taat. Belajar menjadi taat. Nah, kita mau melihat di sini menjadi taat susah jika adik-adik tidak memiliki kesungguhan dari hati untuk mau taat dan masih mengikuti kemauan hati sendiri, kemauan sendiri, tidak mau belajar untuk taat. Nah, kita akan melihat di sini adik-adik, kita mau belajar bahwa ada satu pribadi yang lebih dahulu untuk belajar menjadi taat. Sebelum kita ada, dia sudah terlebih dahulu belajar untuk menjadi taat. Siapakah dia? Mari kita buka Alkitab kita dari Ibrani pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-8. Ibrani pasal 5 ayat ke-8. Saya akan bacakan untuk adik-adik semua yang ada di rumah. 1, 2, 3. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Nah adik-adik, ia itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah adik-adik, dari sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus telah belajar untuk menjadi taat. Teladan kita ialah Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus waktu itu berada di dunia, dia sebagai anak yang diutus oleh Allah ke dalam dunia sebagai manusia sama seperti kita untuk melaksanakan misi menyelamatkan kita manusia dari dosa. Nah, Tuhan Yesus juga sebagai manusia adik-adik, ia harus belajar menjadi taat kepada perintah Bapaknya yang ada di surga. Ia harus melakukan kehendak Bapaknya datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Nah, dan ketaatan ini adik-adik dilaksanakan Tuhan Yesus sampai selesai, sampai finish tuntas. Tidak setengah-setengah. Dan Tuhan Yesus mati di kayu salib, kemudian dia bangkit menjadi pemenang untuk kita semua adik-adik. Nah, maka adik-adik kita juga tidak sendiri untuk belajar menjadi taat. Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita untuk kita belajar menjadi taat. Maka kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus memiliki keselamatan di dalam Dia. Nah, demikianlah adik-adik, kita mempunyai teladan yang paling utama. Memang banyak contoh teladan di dalam Alkitab tentang ketaatan. Tapi yang utama ialah Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan juga pernah merasakan
kesulitan yang kita alami, karena dia juga pernah menjadi manusia. Karena menjadi taat, belajar menjadi taat itu banyak tantangannya, banyak godaannya. Di saat kita mau taat, pasti ada saja yang membuat kita batal untuk menjadi taat. Nah, adik-adik, maka kita di dalam hati kita itu bisa menjadi taat kalau kita sungguh-sungguh mau melakukan ketaatan itu, adik-adik. Taat itu di saat adik-adik mau mendengar, memberikan respon yang baik dengan melakukan, mengikuti perintah dari orang-orang yang bertanggung jawab atas kehidupan adik-adik. Contohnya taat kepada orang tua akan senang jika anak-anaknya taat. Guru juga akan senang kalau murid-muridnya taat. Juga polisi akan senang jika masyarakat taat kepada peraturan-peraturan yang ada di jalan. Nah, demikian juga Bapa yang di surga, Tuhan Yesus akan senang jika kita taat kepada perintahnya. Tuhan Yesus yang memegang kehidupan kita, kehidupan adik-adik yang ada di rumah, dan memegang keselamatan kita semua orang-orang yang percaya. Tuhan akan senang jika perintah-perintahnya dapat kita lakukan dengan ketaatan. Nah, adik-adik, kita mau belajar untuk menjadi taat untuk semua hal yang dikatakan oleh Alkitab untuk kita ikuti. Demikianlah Tuhan Yesus menjadi teladan bagi kita. Jika kita merasa tidak mampu, ingatlah Tuhan Yesus telah terlebih dahulu untuk belajar menjadi taat. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan agar Tuhan menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh belajar firman-Mu, kami boleh belajar menjadi taat, dan kami boleh belajar dari Engkau bahwa Engkau taat sampai pada akhirnya, dan tolonglah kami semua agar kami juga bisa sama seperti Engkau. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekian firman Tuhan kita hari ini. Sampai jumpa di renungan esok hari adik-adik semua. Dadah.